Informasi tadi sekaligus menuju jumpa kita dalam E-News Mudik pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi seputar mudik lainnya di E-News Mudik di segmen program berita E-News. Dan dapatkan informasi terbaru dan lengkap dari E-News di website www.elangnewsid.vlogspot.com. Acara ini didukung oleh is prepared to Insiden penyiraman air keras dialami aktivis Kontras Andri Yunus di kawasan Jalan Salemba, Jakarta hingga membuat warga sekitar gempar. Warga panik saat mendengar suara jerit kepanasan korban. Sebelumnya terlihat dua pria berboncengan sepeda motor langsung putar balik usai diduga kuat melakukan penyiraman air keras terhadap korban. Saat berpapasan dengan korban, pelaku yang duduk di kursi belakang menyiramkan cairan yang diduga air keras ke wajah korban. Seketika saja korban menjerit kepanasan sambil menjatuhkan sepeda motornya. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di bagian wajah, mata, dada, dan kedua tangannya. Usai kejadian, Andri Yunus menjalani operasi implan kornea mata di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, korban mengalami luka bakar cukup parah hingga 24%. Meski kita tahu juga dampak dari serangan itu sangat fatal, 24% tubuhnya terluka parah, tapi semoga harapan terus harus kita nyalakan, semoga Andri terus pulih dan doa kita semua untuk Andri. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar kepolisian bekerja serius agar bisa menangkap kedua pelaku penyiraman air keras serta mengungkap motif dan menangkap dalang di balik aksi penyerangan tersebut. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus. Ia menegaskan aksi premanisme seperti itu tidak boleh terjadi lagi di Indonesia dan mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap serta menangkap pelaku. Kalau ada perbedaan pendapat, diselesaikan dengan baik. Demokrasi kita tumbuh, berkembang, kita mengalami surplus demokrasi, tapi tidak boleh ada kekerasan terjadi kepada siapapun, termasuk aktivis dan civil society. Saya meminta kepolisian harus putus tuntas supaya sampai mendapatkan rasa keadilan bagi mereka dan keluarga korban. Selamat petang. Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi data dari intelijen bahwa ada pengamat yang dinilai tidak menyukai keberhasilan pemerintahan yang dia pimpin. Presiden mengatakan pengamat seperti itu harus ditertibkan. Terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman langsung dibawa ke Mapolresta Banyumas untuk pemeriksaan awal. Astagfirullahaladzim. Di segmen E-News Mudik kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi terkini di Tol Cikampek untuk melihat bagaimana atau seberapa padat arus mudik di sana. Menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026, stasiun Pasar Senen di Jakarta mulai dipadati pemudik yang akan pulang kampung. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sudah menyiapkan lebih dari 1.000 armada bus. Ledakan besar terjadi di kawasan pemukiman di Israel Tengah setelah pecahan rudal menghantam area tersebut. Polisi dan tim darurat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Dan pemirsa, inilah E-News Petang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi data dari intelijen bahwa ada pengamat yang dinilai tidak menyukai keberhasilan pemerintahan yang dia pimpin. Presiden mengatakan pengamat seperti itu tidak memiliki sikap patriotik sehingga perlu ditertibkan. Namun ini menjadi pertanyaan bagi kalangan pengamat dan masyarakat pada umumnya karena pengamat hanya sekedar memberikan pandangan dari sudut pandang masyarakat. Semua kebijakan kontroversial pasti ada pengamat dan pengamat inilah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Lantas, ada masalah apa Presiden Prabowo dengan para pengamat? Kita akan bahas di E-News Petang bersama saya Muhammad Aldiansyah. Kita mulai inilah E-News Petang selengkapnya. Kita mulai E-News Petang dari segmen E-News Mudik. Acara ini didukung oleh PT Jasa Marga Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi resmi membuka secara fungsional ruas tol Gending Besuki mulai tanggal 14 Maret 2026. Pembukaan ruas tol sepanjang 48,96 km ini dilakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Direktur Utama PT Jasa Marga Tol Prosiwangi Adi Prasetyanto menjelaskan bahwa tol fungsional ini beroperasi setiap hari mulai pukul 6 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung hingga 29 Maret 2026. Arus mudik dan pergerakan penumpang di sejumlah terminal bus antar kota antar provinsi atau AKAP mulai meningkat. Sejumlah terminal besar di berbagai daerah pun mulai dipadati pemudik yang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang.